Halo pemirsa RRI, kembali lagi di Bateman Podcast bersama saya Erwino. Dan hari ini luar biasanya karena saya bersama dengan dua orang. Nih tamu spesial saya untuk di hari ini. Mereka ini bisa dibilang sebagai dosen dan juga mahasiswa. Terus mereka berkolaborasi untuk membuat suatu film atau mini series yang luar biasa. Oke, kita langsung aja. Di sini sudah ada Kak Ari ya. Saya sebut aja Kak Ari kali ya. Di sini panggil kakak aja. Panggil kakak aja. Ada Kak Ari selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Palu. Terus ada Saskia juga. Hai, ini kayaknya dari segi umur lumayan beda. Beda. Wilayah beda langsung. Beda tipis. Ini ada Saskia jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, saya kayaknya nggak mau basa-basi. Saya langsung to the point aja nih. Kalau misalnya dari Kak Ari sendiri gitu kan, selaku Kaprodi ini memang ikut sebagai dosen juga berarti secara tidak langsung. Betul. Oke, nah terus ini awalnya sampai kepikiran untuk membuat suatu film atau mini series gitu. Iya. Ini awal mulanya seperti apa? Ya, ini awalnya kan terinspirasi dari sebenarnya dulu tahun kemarin. Tahun kemarin itu ada peristiwa mahasiswa yang pulang kampung. Kemudian di jalan dia karena ada kecelakaan dan meninggal. Saya kemudian terpikir, ini kayaknya keren kalau kita olah jadi mini series. Oke. Kemudian dengan adik-adik ini mahasiswa angkatan pertama Unismu, ayo kita buat kebiasaan perdana. Jadi semoga di Ramadan berikutnya mereka nanti sudah yang akan direct semuanya. Awalnya kan masih saya bimbing ini. Berikutnya mereka sudah yang direct. Angkatan kedua setiap Ramadan itu wajib harus ada mini seriesnya KPI Unismu Palu. Jadi ya kemarin dari peristiwa itu saya ngobrol sama anak-anak. Kemudian coba buat skripnya dan memang ini perdana semuanya mas. Jadi kita semuanya serba, saya bilang kita ini amatiran semua nih. Awalnya ini tidak ada yang profesional, yang ada pro, nggak ada yang berawal dari coba-coba ya. Berawal dari coba-coba. Aktornya masih mahasiswa baru. Kemudian saya buat skrip juga baru belajar lah untuk buat skrip. Biasanya kan nulis kalau cerpen biasa kan sering. Tapi kalau skrip kan beda. Ini sesuatu yang beda di dunia film. Kemudian semuanya banyak belajar, editornya juga belajar, kemudian kameramennya belajar. Jadi semuanya belajar nih. Saya bilang semuanya belajar dan memang ini juga bisa masuk di mata kuliah kita. Kemudian kita ada kebetulan kita punya mata kuliah produksi dan siaran televisi. Jadi saya bilang ini pembelajaran di saya, di anak-anak juga, di mahasiswa. Dan mudah-mudahan kebiasaan ini berlanjut. Nah, kalau Saskia sini semester berapa? Mohon maaf. Semester 2. Oh, semester 2. Oh iya, saya semester 3 sih sebenarnya. Berusaha banget ya. Oke, tapi semester 2 sudah ada pelajaran film enggak sih sebenarnya? Kalau semester 2 belum ada. Belum ada, dasar-dasar broadcasting. Iya. Nah, terus apa yang membuat kamu nih jadi tertarik? Kayaknya saya juga mau ikut produksi film nih. Di film sebagai Mbak Nisa. Sebagai Mbak Nisa. Oh, berarti aktor ya? Aktor. Oke. Nah, kenapa nih sampai tertarik? Saya jadi seleb nih. Gitu. Gimana? Karena mau coba pengalaman baru juga karena baru pertama kali buat film seperti ini. Mungkin coba-coba kalau cocok mungkin atau ada bakat bisa dilanjutkan begitu. Ada cita-cita jadi artis ya. Memang sudah pernah. Terus gimana? Waktu pertama kali ada casting gak sih nih pada saat kita main film? Kalau casting tidak ada, cuman langsung dipilih siapa yang kira-kiranya cocok untuk pemeran ini gitu. Nah, gimana perasaan kamu waktu pas dipilih? Oh iya, saya berhasil jadi pemeran gitu. Awal memang deg-degan tapi setelah kita jalani proses syuting ternyata tidak sesusah yang saya bayangkan gitu. Oke, tapi akhirnya bisa ya. Bisa. Butuh berapa lama sih waktu kamu untuk bisa beradaptasi dengan asik dunia perfilman, dunia mini series? Nggak lama sih Kak, cuman belum terlalu yang bisa sekali tapi sudah lumayan bisa lah gitu sedikit. Nah kalau dari Kak Ari sendiri gitu kan selaku Kaprodi juga kemudian dosen juga. Kalau kampus sendiri gimana tuh untuk melihat bahwa oh ya teman-teman lagi produksi film nih apa semua segala macam. Jadi alhamdulillah kampus support untuk
kegiatan-kegiatan apalagi mahasiswa ya seperti ini. Jadi salah satunya saya pernah sampaikan ke Pak Rektor, Prof ini kan salah satu jadi promosi kampus juga. Nanti ketika kita produksinya sudah selesai, ya pasti kan ada KPI Universitas Muhammadiyah Palu. Jadi yang dikenal bukan cuma filmnya kita, tapi ini juga akan lembaganya juga ya. Betul. Sebenarnya ini Mas juga ini, saya mau sampaikan ini terinspirasi juga tadi dari Dracin yang mulai banyak sekarang ini ya. Jadi di mana-mana ada Dracin, orang suka nonton Dracin. Anak-anak ini juga banyak nonton Dracin, drama Cina. Drama Cina ya. Kayaknya kita bisa tandingin drama Cina nih. Boleh itu kalau misalnya dari drama Cina ya. Oke, nah saya mau ke Saskia dulu nih. Kalau Saskia sendiri gitu kan, karena tadi udah ada inspirasinya dan segala macamnya gitu kan, kamu perannya tuh boleh dijelaskan sedikit gak sih dia tuh sosoknya seperti apa? Mbak siapa tadi? Mbak Nisa. Mbak Nisa ini sosok seperti apa sebenarnya? Jadi Mbak Nisa ini atasannya Fajar di radio gitu. Di radio. Oke, filmnya stasiun. Sebenarnya ini jadi surprise juga sih sebenarnya. Oke, lanjut. Ya. Atasannya Fajar di radio, terus mungkin bisa bantu-bantu Fajar juga untuk kan dia mau pulang kampung gitu. Oke. Jadi atasannya berusaha untuk membantu si Fajar ini supaya bisa pulang kampung ya. Oke, bisa mengambil cutinya tidak sibuk bekerja. Sama. Fajar ini ceritanya penyiar. Dia kuliah sambil jadi penyiar untuk tambah-tambah uang pulang kampungnya kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, dari tadi kita sudah ngebahas ini terkait dengan peran gitu kan dari segi agama. Tapi sebenarnya judul dari mini seriesnya ini apa gitu? Judulnya ini Pulang. Judulnya? Pulang. Oke, kenapa judulnya harus pulang? Apakah karena merantau itu atau gimana? Jadi nanti semua akan multi tafsir. Nanti penonton yang akan kasih tafsirannya sendiri. Jadi pulang ini kan semuanya kita ini pasti semuanya akan pulang. Betul. Apalagi perantau pasti akan pulang. Kemudian siapapun pasti akan pulang. Betul. Semua akan pulang. Makanya saya bilang, oh ya judulnya Pulang aja deh. Nanti terserah siapa yang nonton. Oh ini pulang maksudnya. Jadi siapapun yang menonton nanti bisa menafsirkan sendiri gitu. Maknanya apa sebenarnya, kenapa sih judulnya harus pulang gitu. Tapi ini untuk persiapannya sendiri butuh berapa lama? Kita kurang lebih, karena ini idenya dadakan, kemudian sudah mau Ramadan, kita persiapannya kurang lebih sebulan. Sebulan saya buat skripnya. Kemudian kebetulan saya alat lumayan adalah kamera punya, kemudian mic juga punya. Waduh, mantap ya. Dan semua saya bilang ini buzzer ini, kalau ada alat begini kita tidak manfaatkan. Betul. So dihibahkanlah untuk produksi film ini. Terus dan dan kita sekarang masih syuting ya. Sebentar malam kita masih ambil gambar untuk episode berikutnya sampai di ending nanti. Ini kita masih lanjut. Dan persiapannya sebulan itu kita jadi paham, ternyata buat film ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Persiapannya agak banyak dan ya insya Allah tahun-tahun depan bisa lebih matang lagi lah persiapannya untuk buat film kayak begini. Tapi apa sih tantangan terbesarnya sebenarnya saat membimbing mahasiswa gitu kan? Membuat film dengan apalagi mungkin dalam film itu saya belum nyinggung ke pesan moral sebenarnya ya kan gitu kan. Tapi apa sih tantangan terbesar untuk membimbing mahasiswa, apalagi ini angkatan pertama gitu kan. Ini semuanya rata semester 2 semua. Iya, semester 2. Itu apa tuh tantangannya Kak? Saya dari awal memang sudah menanamkan ke diri saya sendiri dan ke mahasiswa. Saya bilang di kita ini semuanya perdana, semuanya amatir, tidak ada Reza Rahardian di sini. Tidak ada juga Bunga Citra Lestari. Tidak ada Bunga Citra Lestari di sini. Tidak ada aktor-aktor film di sini. Semuanya perdana. Mahasiswanya juga perdana. Saya akan memaklumi, saya bilang pada hal-hal kecil nanti. Ada kekurangan-kekurangan, tapi saya kasih skrip ke mereka. Silakan baca skripnya, kemudian hayati skrip itu. Kalian boleh explore apa yang bahasa, dialek dan seterusnya. Kalian bisa explore dari skrip yang kalian baca. Kalau kan kebanyakan orang Kaili kita ya, daerah. Jadi kalau dialognya ini kayak rasa-rasa menurut Anda ini masih Jakarta sekali Pak, kayaknya dia punya dialog. Silahkan ditranslate jadi dialek Kaili atau dialek daerah kita. Jadi oleh anak-anak itu biasanya sambil kita tag,
Pak kayaknya tidak pas yang begini nih. Jadi Iya, diganti lagi dialeknya. Jadi perubahannya pada akhirnya tidak hanya sudah di script begini, pas di lapangan berubah Eksekusinya biasanya. juga berubah ya. Beda dengan Oke. Nah, tapi kalau Saskia sendiri sih apa tantangan terbesarnya saat proses syuting? Kalau tantangannya itu biasa dari waktunya teman-teman juga. Oh, Iya, betul. Waktu ya. Waktu. Memang menyesuaikan waktu itu memang agak susah Iya. Besti. Ini belum aktor aslinya ini masih mahasiswa, kita harus menyesuaikan waktu. Benar. Apalagi kan yang jadi pemeran Fajar itu rumahnya jauh dari sini. Betul. Rumahnya itu di Toaya, jadi Toaya itu di Pantai Barat. Pantai Barat. pantai. Oke, lumayan ya. Sekitar ya 45 sampai 1 jam dari Palu. Oh, membaru sana-sana lagi. Iya, membaru ke sana lagi. Oke. Terus Apalagi juga waktunya kan kita kuliahnya masuk siang. Terus ada adegan-adegan yang di siang hari itu biasa belum terambil karena ada mata kuliah begitu. tapi nggak bolos kan? Enggak. Iya. Oh, saya kira pikir izin gitu kan sama dosen. Oke. Berarti di waktu aja atau ada tantangan lain. Tapi saat memerankan si Mbak Nisa ini kan berarti ceritanya dia umurnya berarti bukan mahasiswa ya? Iya. Seorang kantoran. Itu susah gak sih untuk beradaptasi dengan itu gitu? Enggak sih Kak, karena skripnya juga kan tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, jadi mudah untuk saya beradaptasi begitu. Oke, berarti tahun depan dikasih yang panjang. Waduh. Iya kan? Kalau misalnya ditanya seperti itu. Oke, nah tapi kalau kita ngomongin terkait dengan film ini gitu kan. Ini adalah film mini series yang ditayangkan di YouTube berarti. Bisa diakses di YouTube KPI Unismu Palu. KPI Unismu Palu. Nah, tapi untuk ditanyain sendiri terkait dengan mini series gitu. Kenapa nggak membuat suatu langsung film gitu? Ya, betul. Film indie gitu kan atau film pendek. Kenapa harus mini series? Oke. Pertama memang inspirasinya Dracin memang. Oke, balik lagi di Dracin ya. Dracin memang lagi up-upnya ini. Jadi setelah drama Korea kan ada Dracin ya, yang penjajah dalam tanda kutip. Iya, betul. Nah, inspirasinya awalnya itu. Kemudian kalau film kan saya bilang kalau untuk marketing saya sempat diskusi sama Pak Rektor. Kalau dia mini series kan tayangnya akan banyak kali. Sehari 2 hari begitu. Banyak episode. Jadi untuk secara sisi marketing kampusnya juga dapat kalau dia mini series karena dia berapa kali tayang. Kalau yang sekali tayang dia sekali promote sudah selesai. Seperti jadi saya membayangkan sisi marketingnya juga. Oke. Nah tapi pada saat penulisan naskah Mas Hari sendiri ya. Iya. Mas Hari sendiri yang menulis naskah itu sempat tersentuh gak sih dengan naskah yang ditulis sendiri? Saya sempat nangis Mas. Oke. Nah boleh diceritain gak nih? Ya, saya menulis naskah itu sempat nangis tapi pas di lapangan kok tidak jadi sedih. Apakah pada saat menulis ekspektasinya berbeda kan di lapangan atau gimana nih? Betul. Saya juga memaklumi perbedaan itu karena memang kan butuh penghayatan, butuh internalisasi dari skrip yang ditulis. Jadi karena memang anak-anak ini pada dasarnya memang kayak Saskia memang profilingnya saya lihat ini profilingnya anaknya cocok jadi manusia. Ini cocoknya walaupun memang kadang bayangan saya berbeda dengan pas ketika dia memerankan. Kok jadi begini ya saya tulis jadi. Jadi saya menulis itu saya sempat nangis menulis itu karena ini kita juga pernah merantau. Kita pernah merantau, orang merantau itu pasti rindu ayah ibunya di rumah. Kemudian apalagi dalam cerita ini si Fajar ini mahasiswa yang merantau sudah 5 tahun gak pulang-pulang. Dia kalah sama Bang Toyib. Ini 5 tahun gak pulang-pulang ini karena gak ada duit atau karena malas pulang? Tahun ini dia berencana betul-betul bertekad saya harus pulang tahun ini. Maka dia bekerja keras, dia kumpulkan uang. Kemudian ada konflik-konflik di temannya gara-gara dia sudah memfokus sama kerjanya untuk kumpulan duit pulang, akhirnya tidak nongkrong lagi sama temannya di kafe. Akhirnya dia dijauhi sama teman-temannya. Ini si Fajar sudah dunia terus dia urus, tidak pernah lagi nongkrong sama kita kayak gitu. Karena kerja terus ya. Betul ya. Jadi bilang ini sudah dunia terus dia urus, sudah mau padahal anak temannya ini dalam cerita ya, temannya nggak tahu bahwa dia lagi kumpulin uang untuk pulang kampung. Akhirnya dia tersisih dari kampus, dari teman-temannya, dari pertongkrongannya. Dia sudah banyak tugasnya yang
terhambat, tugas kampus dan seterusnya. Hanya untuk demi pulang kampung. Oke. Nah ini juga saya pernah menulis di koran tentang betapa mahalnya itu pulang kampung. Pulang kampung itu banyak pengorbanan, Mas. Banyak sekali, Pak. Banyak. Apalagi kalau ada yang titipan. Itu yang banyak itu. Iya. Seperti itu kurang lebih. Oke, berarti secara tidak langsung udah tergambarkan ya prosesnya ini sebenarnya seperti apa. Jadi Fajar yang memang seorang perantau gitu kan. Selama 5 tahun gak pulang-pulang, terus berusaha untuk agar bisa pulang, menabung akhirnya. Tapi berarti kampungnya Fajar ini ceritanya Fajar bekerja di mana dan kampungnya di mana nih sebenarnya? Ini tantangannya waktu di awal. Saya harus pikir tempatnya jauh. Saya harus berpikir tempatnya jauh. Di mana? Saya awalnya berpikir harusnya tempatnya ini Jawa. Iya. Tapi kalau Jawa dialeknya harus Jawa. Ini anak nggak bisa dialek Jawa. Balik lagi berarti ke pemeran ya. Iya, Oke, penyesuaian lagi. Saya bilang ini anak nggak bisa dialek Jawa. Ini tempatnya kalau dia perantau dan pulangnya nanti 5 tahun harus jauh pasti. Kalau mau ke Jawa anaknya nggak bisa dialek Jawa pasti. Kemudian saya pikir saya carilah tempat paling jauh di Sulawesi Tengah, searching. Jadi ada riset mini risetnya juga. Jadi saya riset, ini ada kampung paling jauh di Sulawesi Tengah, di Banggai Laut lah taruh sana. Ya walaupun dia enggak bisa dialek Banggai, kan kita bisa cocok logi ada orang Banggai yang dari Palu lah. Wah, benar. Pada akhirnya tinggal sana, orang tuanya sudah menikah di situ dan seterusnya. Jadi dia yang dari Banggai Laut datang kemari, kan perjalanan ke Banggai Laut itu juga butuh effort yang tidak sederhana. Jadi dia harus naik kapal juga, dia naik bus berjam-jam. Kalau naik motor dia paling singgah semalam di tempat mana baru lanjut lagi. Kurang lebih kayak begitu. Oke, berarti lumayan ya. Berarti udah effortnya udah mulai tergambar nih. Kenapa harus kerja keras gitu, nggak ngikut nongkrongan dulu karena sebenarnya lagi berhemat gitu kan. Ada planning ke depan. Berarti secara tidak langsung kita juga jadi belajar ya sebenarnya bahwa kadang mengorbankan sesuatu untuk bisa pulang. Betul. Itu ada price-nya gitu, ada harganya gitu. Oke, nah kalau dari Saskia sendiri ada nggak sih adegan mungkin pada saat kamu sedang berakting, asik, berat ya, itu yang harus diulang berkali-kali, entah mungkin karena terlalu emosional dalam artian mungkin marahnya kurang dapat atau sedihnya kurang dapat atau gimana? Ada nggak sih adegan yang harus berulang-ulang berkali-kali gitu? Kalau yang diulang berkali-kali itu tidak ada sih Kak, karena artis papan atas. Oke, lanjut. Karena kan scene-nya itu singkat-singkat begitu, jadi tidak tidak banyak kali mengulang-ulang gitu. Oke, kalau gitu yang paling susah untuk di tag di antara semuanya gitu, yang paling diingat. Acting marah sih Seth. Seperti apa itu waktu acting marahnya? Kayak kalau Fajar ini ada buat salah di radio begitu, terus saya marah, cuman saya tidak tahu cara marah bagaimana. Wah, dia nggak bisa marah sama kayak saya. Oke, nah berarti tapi masih hafal skripnya berarti? Hafalnya nanti kalau sudah mau take itu kita baca-baca lagi dulu, terus baru kita. Oke, seperti apa? Boleh dipraktikkan nggak sih kalimatnya seperti apa pada saat marah? Kalimatnya aja. Kalau boleh dengan ekspresinya juga boleh. Kok ini kenapa Kak Fajar? Sudah saya lihat kayak tidak ada perubahanmu. Mantap, harus kasih tepuk tangan. Oke, ntar kita akan lanjut lagi obrolan kita yang seru ini tetap di Bateman Podcast. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Tapi kalau kita ngomongin soal perantau-perantau ya, ini kan berarti Mas Ari juga sudah pernah merantau kan? Iya. Kak Ari udah pernah merantau. Saskia? Belum pernah. Nah kalau merantau memang yang paling dirindukan sebenarnya apa? Kalau merantau itu yang paling dirindukan pasti suasana kampung halaman, suasana rumah, betul. Suasana buka puasa dengan ibu, dengan bapak, dengan keluarga. Ya itu paling benar ya. Paling diingat lah. Apalagi salah satu yang paling diingat ketika kita sudah sampai ke rumah, alhamdulillah ada uang jajan biasanya. Kalau dulu sebelum kerja ya kan dapat uang jajan, kayaknya itu paling bikin rindu. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih ke kehangatan keluarga. Iya betul. Itu yang paling sangat apalagi kalau Idul Fitrinya, sampai di Idul Fitri. Benar. Kan kita pernah, mungkin Mas juga pernah merasakan itu, kita merasakan Idul Fitri di kampung orang. Iya pernah. Berapa tahun? Oke. Itu pasti sedih sekali. Jadi pas orang takbiran semua kumpulan keluarga ya kita melongo-melongo mau kemana ini Idul Fitri pulang. Ada tetangga semua pada masak gitu kan. Kita yang kayak oh ya udah. Tapi alhamdulillah dapat kiriman. Oke, ini salah satunya dapat kiriman di sebelah. Oke, tapi saya mau lanjut lagi nih terkait dengan film kan gitu. Kalau dari respon teman-teman kamu sendiri gitu kan, para mahasiswa terkait dengan kalian melakukan produksi mini series ini seperti apa? Kalau dari teman-teman mengapresiasi karena di angkatan dan jurusannya kita baru kita yang pertama kali membuat film gitu. Jadi teman-teman bilang kayak, ih keren, KPI keren gitu. Karena cuma KPI yang buat film gitu. Oke. Nah kalau dari dosen-dosen sendiri ada yang ikut turun serta juga gak nih Kak Ari untuk oh ya kita bantu ini gitu, sinematografinya maybe dan lain-lain. Kalau di teman-teman dosen khususnya di KPI di komunikasi, saya biasa kan ada grup ya. Di grup dosen saya biasa bilang, siapa tahu ada yang punya usaha mau dipromot di film saya, di film kami, ya boleh chat saya. Bisa buka seperti itu ya. Karena nanti akan ditulis sponsor baik kayak gitu. Betul. Itu benar itu. Dari segi marketingnya sebenarnya masuk ya kan. Oke. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan perangkat dan segala macam ya kan tadi semuanya full dari Kari. Kalau dari kampus sendiri ada ikut turun serta membantu nggak sih juga? Kalau dari kampus studio radionya. Oh studio radio. Iya radio Insania kan di kampus punya radio Insania. Jadi radio itulah yang jadi tempat scene ambil gambarnya. Awalnya memang kita membayangkan warkop tempatnya, tapi kemudian ditawarin bagaimana kalau tempatnya di radio saja. Oke. Pada akhirnya saya ngobrol sama anak-anak, oh ya kalau begitu skripnya akan dirubah lagi. Awalnya sudah jadi, jadinya tapi ke warkop. Warkop. Kemudian ditawarkan radio, saya bilang daripada jauh-jauh ke warkop dan pasti keluar dana juga untuk mau tidak mau beli ada kosnya lagi ada kosnya ke sana. Ya sudah kita ganti di anu saja yang secara pendanaan bisa lebih murah. Oke. Padahal sebenarnya tadi saya mau nanya gitu, kenapa bisa Fajar ini penyiar radio? Ternyata udah terjawab. Ada perubahan skrip di tengah jalan ya.
Karena faktor ada dukungan, ternyata fasilitas yang ternyata lebih menguntungkan dan bisa dipergunakan gitu. Nah tapi kalau Kari, menurut Kari seberapa penting sih sebenarnya pesan moral dari suatu film itu sendiri ketimbang sinematografinya? Pesan film itu kan memang kalau kita mau lihat tentang pesannya ansih memang akan banyak variabel. Betul. Tidak hanya tentang ceritanya tapi juga bagaimana aktingnya di frame, di kamera dan seterusnya. Pesan film itu memang penting sekali untuk saya dulu senang menulis Mas. Iya. Dulu saya senang menulis di koran, buat cerpen dan seterusnya. Tapi saya merasa ketahuan umur ya. Iya. Ini kayaknya dampak menulis dan tidak se-happening dulu lagi. Iya benar. Kita medium penyampai pesan ini berubah. Saya melihat medium penyampai pesan ini berubah. Kayaknya memang kita harus mengikuti tren apalagi Gen Z sekarang yang dia ke gadget ya, kita harus ke sana juga. Benar. Pada akhirnya saya bilang mungkin di kanal digital inilah pesan-pesan itu bisa kita sampaikan. Dan memang semua produksi menurut saya ya, semua produksi film atau apalah karya seni dan seterusnya dia mesti punya pesan moral yang ingin dia sampaikan pada pembaca atau pada yang menonton, pada pemirsanya. Di film ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa pertama, setiap perantau itu pasti rindu pulang dan pulang itu mudik ya. Mudik itu punya harga yang beda-beda di setiap orang. Benar. Itu amazing sekali. Dan di Indonesia kalau kita mengikuti berita setiap tahun ada kecelakaan di mana, ada kecelakaan kalau di Jawa biasa di Pantura di mana semua orang bermacet-macet dan seterusnya. Itu menggambarkan bahwa memang mudik di Indonesia ini mahal. Iya. Bahkan harus korban nyawa mudik kita di Indonesia ini. Betul. Nah, makanya saya bilang kita coba buat film yang judulnya Pulang, mudik dalam bahasa kita. Oke, berarti itu udah tergambarkan banget ya. Iya. Oke, nah tapi kalau Saskia kenapa udah mau pulang? Kayaknya udah mau pulang tadi. Nah kalau Saskia sendiri keluarga responnya seperti apa? Saya tahu bilang ternyata kamu memerankan film gitu. Apalagi dapat lihat di YouTube tuh. Iya, bisa berulang kalau misalnya nih ya. Kalau orang tua kadang tuh bilang, ini anak saya yang main. Kumpul di arisan keluarga maybe dan segala macamnya. Kalau itu saya belum kasih lihat sama mama papaku. Tapi kalau tapi sudah bilang kalau kita sedang buat film gitu. Tapi hasilnya belum saya kasih lihat sama papa mamaku. Kenapa? Apakah kamu sendiri juga udah nonton? Sudah nonton? Sudah. Terus gimana pendapat kamu melihat acting kamu sendiri gitu di YouTube? Males. Nah tapi pernah gak sih pada saat kalian proses produksi gitu ada perbedaan pendapat dengan teman mahasiswa lain gitu selama melakukan produksi ini gitu. Terus gimana sih cara kamu untuk kita cari problem solving bareng gitu untuk kita bisa tetap harmonis gitu selama produksi? Pernah? Ya. Kalau apa namanya Pak? Perbedaan pendapat belum ada sih Kak, kayak belum ada. Fine saja kita buat film. Mungkin karena ada dosennya, jadi iya benar juga sih, atau mungkin karena passion juga gitu kan. Oke, nah tapi kalau misalnya ditanyain nih antara bikin film ke depannya gitu, masih pengen gak sih Pak? Sangat film tertantang. yang film pendek. Saya masih sangat tertantang. Pertama ini karena perdana. Kemudian kita mengetahui, akhirnya kan kita belajar dan memahami bahwa ini yang kurang, ini yang perlu diperbaiki, yang perlu dibenahi. Nah, jadi saya bilang ke anak-anak ke depan yang direct ini kalian sudah. Saya mungkin akan di belakang untuk melihat ini bagus. Saya tinggal mengarahkan lah ke depan. Tapi saya sudah punya gambaran. Buat film itu kita butuh cost yang tidak sedikit juga. Iya. Mungkin sudah cari sponsorship kalau tahun depan. Asik ya. Jadi ya butuh cost. Misalnya costnya itu kan kalau anak-anak kumpul ini mau tidak mau mereka makan, mereka harus minum dan seterusnya. Kemudian paket data dan seterusnya itu pasti butuh cost. Kemudian yang kedua kita butuh alat yang lebih memadai mungkin pasti. Jadi mungkin setahun ke depan jelang Ramadan kita sudah prepare semuanya. Mungkin 3 bulan sebelum Ramadan film itu sudah harus prepare menurut saya. Jadi kita insya Allah tahun depan bisa jauh lebih siap. Dan insya Allah tahun depan kita ke RRI lagi untuk laporan ini. Oh boleh. Tapi ini ada berapa episode? Ini memang
apa ya? Namanya belajar kita penyesuaian. Jadi awalnya terbayang 12 episode. Awalnya terbayang 12 episode. Okay. Setiap series itu cukup 3 menit. Semacam Dracin. Betul. Kan pendek-pendek ya. Iya benar. Tapi setelah ini anak-anak juga kasih masukan ke saya kemarin, Pak kayaknya 3 menit terlalu cepat. Terlalu cepat. Oh mereka mau lihat aktingnya lebih lama. Terlalu cepat 3 menit. Jadi saya membayangkan ke edit yang ngedit ini, saya bilang coba tes buat yang 2 episode digabung jadi 1 misalnya. Kemudian tambah musiknya dan seterusnya. Nah, nanti ini kan baru 2 episode. Bisa jadi episode ketiga dan seterusnya kita akan gabung, jadi mungkin tidak lagi 2 episode, bisa jadi tinggal 6 episode. Oh, oke. Nah, tapi kalau jumlah tim produksinya ada berapa orang? Kameramennya ada biasa Kak Fatur, biasa Bapak Ari juga sendiri yang jadi kameramen. Oke, oh turun langsung ya. Oke. Terus Editor juga Kak Fatur. Jadi dia kameramen sekaligus editor. Oke, merangkap ya. Oke, gak apa-apa. Tapi itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan tapi itu ada berapa orang sih sebenarnya. Tapi kalau tim produksi ya Kari, secara keseluruhan dari jumlah aktornya berapa gitu. Terus untuk teman-teman yang kameramen dan editornya ada berapa orang? Kalau kameramen satu kan memang tadi penyesuaian waktu. Fatur ini kan alumni kita. Sekarang juga sedang lanjut S2 di kampus juga di Unismu. Jadi biasanya kalau dia lagi kuliah, mau tidak mau yang anak-anaknya siap, saya lah yang jadi kameramennya. Harus turun langsung tag. Iya. Jadi Faturnya kamera sekaligus juga di editing. Jadi dia langsung paham kalau saya mau edit begini, tag-nya itu harus kayak begini. Itu mudahnya di situ. Jadi dia editor sekaligus kameramen. Kemudian aktornya itu ada 6 kalau tidak salah. Ada si Fajar sendiri, kemudian 2 teman mahasiswanya di kampus, kemudian ada teman kosnya, kemudian ada teman di radio, dan Mbak Nisa sendiri. 6 kalau tidak salah. Oke, berarti 6 orang. Kalau masih butuh pemeran silakan teman-teman. Ini bisa semua ini. Bisa. Oke, nah tapi kalau karakter dari film ini sebenarnya inspirasinya dari siapa? Untuk karakter-karakter yang ada di dalamnya gitu. Sebenarnya saya random sebenarnya. Jadi karakter Fajar ini memang saya harus cari anak mahasiswa yang profilingnya secara fisik menurutku, wah ini cocok jadi perantau ini. Maka terpilihlah, nanti kita bisa kasih lihat sesuai video fotonya Fajar ya. Biasanya profiling. Penasaran juga saya profilingnya, kayaknya ini wajahmu ini cocok digambarkan jadi perantau kayak begitu. Kemudian kalau Mbak Nisa kenapa siapa namanya Saskia kemarin, dia kan secara fisik tinggi, kemudian memang profil wajah penyiar, wajah orang-orang radio, kemudian tinggal mendirect bagaimana marahnya yang dia bilang tadi itu yang kayaknya ini challenge-nya dia ya belum marah betulan jadi kayak begitu. Nah, Saskia mau coba acting marah dulu. Oke, aman ya. Ntar kita akan lanjutin lagi tetap di Bateman Podcast. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samu-samu. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Oke, kalau misalnya kita harus merangkum film ini dalam satu kalimat, kira-kira kalimat apa? Pulang lagi nih. Iya. Kira-kira kalimat apa sih yang pengen disebutkan? Kalau saya rindu. Rindu. Iya. Oke, kalau Saskia? Apa? Susah. Susah. Tugas, nilai. Apa tuh? Apa ya? Apakah butuh sampai menyelesaikan keseluruhan episodenya dulu baru habis itu bisa merangkum gitu kan? Kalau Kak Ari kan sudah tahu Sudah nih ya, skrip dan sudah tahu endingnya seperti apa dan kenapa harus rindu? Pertama, yang kita itu kan melakukan sesuatu itu atas dasar perasaan. Orang bisa mati-matian mengejar sesuatu ya karena cinta misalnya. Orang bisa bunuh di Romeo dan Juliet mati sama-sama kan karena rasa. Benar. Cinta. Dan orang juga bisa bisa melakukan segala-galanya itu karena rindu, karena perasaan rindu. Jadi kalau rindu jangan dipendam-pendam, cepat pulang. Cepat pulang. Oke, betul. Jangan ditahan terlalu lama, takutnya sakit ya. Oke, nah tapi Kak Ari, apakah film ini bisa mengubah cara pandang mahasiswa sendiri kah tentang merantau? Kira-kira? Pertama mungkin saya belum sampai ke sana ekspektasinya bahwa film ini akan menjadi sesuatu yang surprise untuk mahasiswa, untuk yang nonton dan seterusnya. Yang paling sederhana bagi saya, mahasiswa saya belajar, kemudian penonton tahu bahwa kita sudah start untuk saya dialog diskusi biasa dengan teman-teman dosen di KPI itu bilang kita mau jadi program studi yang dikenal oleh orang dengan produk-produk digitalnya. Nah kita mulai nih sekarang. Jadi orang nanti bakalan tahu kalau mau jadi pintar buat film atau mau belajar sinematografi masuk di KPI Unismu Palu. Oke. Nah, jadi paling dasar yang saya ingin kita dikenal sebagai program studi yang bisa mengajarkan ke mahasiswa tentang produksi digital. Itu pertama. Terkait dengan film sebenarnya kita ingin sebenarnya mudah-mudahan orang yang saya sebenarnya ketika kenapa ekspektasi saya menurun dari ketika menulis Jangan Melihat di Lapangan. Wah ini memang berbeda. Ada perbedaan ekspektasi. Jadi saya sudah turunkan ekspektasi saya. Tapi mudah-mudahan pertama anak-anak mahasiswa pasti dia akan cerita ke keluarga, dia akan cerita ke teman-temannya. Teman-temannya juga akhirnya kan daripada mereka hanya menghabiskan waktu di gadget untuk nonton dan seterusnya jadi objek informasi, Anda harus jadi subjek informasi. Iya benar. Jadi Anda harus jadi produsen informasi. Jadi produsen informasi itu adalah Anda buatlah kreativitas, jadi konten kreator, jadi buat sesuatu yang bermanfaat di digital ini. Jadilah sesuatu saya bilang ke mahasiswa ini. Nah, mudah-mudahan nanti yang menontonnya juga apalagi mahasiswa Unismu, oh kayaknya kita juga bisa nih untuk bikin yang kayak begini.
Insya Allah nanti kita KPI bisa aja kok. Kira-kira kayak begitu. Ya kan kolaborasi Ya gitu betul, kan. betul. Oke. Nah tapi kalau dari KPI sendiri itu jumlah anggotanya ada berapa orang? Kalau di angkatanku di satu kelas 20 orang. Satu kelas 20 orang berarti ya. Oke, ini berarti semua kelas berarti. Total kelas ada berapa sih? Ada 3 kelas. 3 angkatan. 3 Di semester 1, semester 2, 4, 6. Semester 2, 4 dan 6. juga 6. Oke. 6 kan sudah mau selesai, agak sulit diganggu gugat, mereka punya mau skripsi dan seterusnya. Kalau semester 4 kan ya sudah dengan dunianya sendiri mereka. Jadi saya coba menjaga nih semester 2 ini. Coba Nanti, ditata ya. Iya. Oke. Nah, kalau Saskia sendiri gitu kan, kalau misalnya ditanyain kan sudah memerankan film ini, udah tahu juga ceritanya bakalan seperti apa gitu. Kalau misalnya ditanya terkait kira-kira kalau soundtrack ini bakal berbunyi seperti apa? Apakah mungkin ada satu lagu maybe yang kira-kira cocok untuk soundtracknya mini series judul Pulang ini? Kira-kira lagunya siapa? Soundtracknya apa kan Pak Pulang? Iya. Ya soundtrack dari siapa itu? Rindu Rumah. Ya Rindu. Oke. Kembali pulang gitu. Oh iya benar. Iya cocok lagi. Oke. Nah tapi kalau kamu sendiri melihat ini kira-kira bakalan berdampak besar nggak sih kepada teman-teman yang merantau untuk film Pulang ini? Kira-kira? Iya Kak. Iya, seperti apa? Soalnya kalau kamu sendiri melihat anak rantau ini seperti apa sih sebenarnya di kepala kamu? Ya. Karena kamu bukan perantau kan? Iya. Kalau kira-kira di kepala kamu perantau ini sebenarnya seperti apa? Kan temanku ini dia juga jadi perantau. Terus mereka tuh kayak sedih atau susah juga kalau jauh dari orang tua begitu, apalagi kalau belum ada kiriman begitu jadi kiriman. Iya benar. Jadi ikut turut ini juga ya, ada rasa apa sih istilahnya ya, simpati gitu ke teman-teman yang merantau gitu. Nah tapi kalau kamu pengen sampaikan untuk Fajar, sebenarnya apa yang pengen kamu bilang sama si Fajar ini gitu? Fajar yang dalam film ya? Iya. Asli. Kalau di aslinya dia pasti jengkel sekali sama si Fajar ini. Kenapa? Tapi kalau sama si Fajar yang di film itu apa sih sebenarnya yang banget kamu bilang sama dia? Apa? Sabar gitu. Dengan pengorbanannya tidak kumpul dengan teman-teman dan lebih fokus ke pekerjaan, cari uang gitu. Oke, bagus ya kata-katanya ya. Nah kalau Kak Ari ini kan judulnya juga Pulang, tapi lebih berat mana sih, rindu rumah atau tekanan hidup? Ini pilihan karena sama nih, pada saat merantau pasti ada tekanan hidup juga. Betul. Kan nggak mungkin terpisahkan. Kalau ditanya paling berat tekanan hidup. Kenapa? Apakah sudah merasakan tekanan hidup? Kenapa Pak? Karena kalau tekanan hidup itu sesuatu yang kita tidak bisa kontrol menurut saya. Itu kan dia outsider ya, di luar kendali kita. Tapi kalau rindu sesuatu yang bisa kita kelola. Ya misalnya kalau saya mau menghilangkan perasaan rindu, ya saya coba cari dialihkan ke aktivitas lain biar tidak rindu. Tapi kalau tekanan hidup kau mau kemana pun kau akan tetap ada itu. Ada pushnya ya. Oke. Tapi ada gambaran tekanan hidup juga nggak sih pada saat proses film ini gitu? Ada memperlihatkan momen dimana Fajar ini terkena selain rindu rumah gitu. Ini adalah tekanan hidup yang diberikan untuk Fajar gitu. Oke. Tekanan hidup untuk si Fajar dalam film ini adalah pertama dia harus betul merasakan bagaimana sulitnya bekerja, dimarah, kemudian dia buat kesalahan, kan dia penyiar ya di film ini, dia buat kesalahan, salah putar lagu dan seterusnya, untuk dimarah, dibentak, dan seterusnya. Kemudian problem keduanya adalah ya dia sudah alihkan teman-temannya, ternyata pas di dunia kerjanya dia tidak mendapatkan apa yang dia tinggalkan dengan teman-temannya, pertongkrongannya itu. Jadi dia sudah ditinggalkan di pertongkrongan, sampai di dunia kerja dia marah lagi di sana. Tapi semua kan karena demi itu tadi, demi dia bisa pulang kampung.
Oke, nah tapi dalam adegan itu kan, ini durasi per episodenya tadi Awalnya 3 menit, tapi insya Allah saya mau coba ubah jadi 5-6 menit. 5 sampai dengan 6 menit. Tapi ada nggak sih, maksudnya di antara skrip yang sudah dibuat gitu kan atau storyboardnya, adegan yang benar-benar menggambarkan realita kehidupan gitu, yang bisa di-spill. Kira-kira pas kapan gitu? Kalau yang menggambarkan realita kehidupan perantau itu adalah ketika Fajar di kamar kosnya itu, kemudian ibunya menelpon. Apa kabar nak? Bagaimana, sudah makan hari ini? Kamu tahun ini pulang kan? Ya, kayak begitu. Nah, pesan dari orang tua tanya kamu pulang kan, dengan situasi saya bisa pulang tidak ini, uang belum terkumpul, tabungan belum sampai dan seterusnya itu harusnya itu sesuatu sekali. Tapi itu di episode pertama beberapa mahasiswa yang nonton pesan itu menurut saya sampai di episode pertama, karena episode pertama itu gambarnya tentang Fajar di temaram lampu malam bangun, kemudian ibunya menelpon tanya kamu pulang lah, dia bingung. Ini mau pulang jadi tidak saya pulang ini, kemudian dengan situasi kayak begitu tadi. Oke. Nah tadi kan Kari juga sudah sempat spill ya kalau beberapa teman-teman udah lihat. Nah, tapi kalau dari teman-teman kamu sendiri nih yang udah lihat entah mungkin di kampus atau di luar kampus, teman SMA maybe dan segala macamnya gitu, ya udah ada yang pernah nonton? Udah. Nah responnya mereka tuh seperti apa sih dan mereka bilangnya apa untuk film ini? Orang bilang keren gitu Kak. Oke. Terus kalau di episode 1 itu emang sedih juga rasanya. Karena memang soundtracknya juga bagus ya. Oke, wah saya jadi penasaran kalau saya nonton ya. Kayaknya kita harus terus nonton sebentar ya. Oke, nah tapi kalau misalnya ternyata film ini viral gitu kan, atau bukan viral deh, tapi lebih ditayangkan secara nasional maybe gitu, mungkin diundang ke satu production house maybe dan segala macamnya, dampaknya untuk Kari sendiri seperti apa? Kalau saya pertama ya senang sekali kalau seandainya nanti viral, kemudian ini jadi ditangkap oleh banyak orang, apalagi pemerintah. Pertama ini tentu menurut saya, bagi saya adalah satu kesempatan yang berharga bagi kampus, bagi kami, bagi anak-anak mahasiswa saya yang dalam proses belajar dapat respon, ini bagus sekali film ini, itu sudah sesuatu menurut saya. Apalagi kalau sudah sampai diundang atau jadi viral, kemudian ditanggap oleh banyak orang, ini tentu sesuatu yang tidak dikira sama teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan, saya mungkin di episode di tayangan perdana yang produksi perdana kita ini belum banyak berharap, tapi saya berani bilang untuk insya Allah di episode di tayangan yang kedua yang di tahun depan kita sudah bisa lebih prepare lah untuk semuanya ini. Oke, ini adalah masih tahap awal yang insya Allah kedepannya bakalan lebih baik lagi berarti betul. Nah, kalau kamu sendiri, kalau saatnya film ini sudah selesai, targetnya kapan sih selesai produksi film ini? Sebelum Ramadan, sebelum Lebaran. Nah, sebelum Lebaran produksi selesai itu ditargetkan gitu. Nah, apa momen yang paling kamu rindukan kira-kira ketika proses ini sudah selesai gitu? Proses produksi selesai. Terus, apakah si Fajarnya? Bersamaan dengan teman-teman mengambil gambar. Karena kita biasa juga sampai tengah-tengah malam gitu Kak. Oh gitu. Ya. Mungkin jadi itu kebersamaan pas kita ambil gambarnya itu. Lebih ke kebersamaan ya. Tapi pernah gak sih ada momen yang kayaknya, oh ya hari ini kita bakalan tag di jam sekian, tapi saya lagi ada kuliah nih, minta izin ke dosen gak ya? Kayak semalam sih sebenarnya, kayak semalam kita. Gimana tuh? Ya, ini antara takut dosennya atau tidak ada kaprodi di sini. Pernah karena tadi malam si Fajar ini kan tidak bisa untuk datang karena dia buka puasa jauh di rumahnya omnya. Jadi sudah. Akhirnya tidak jadi ambil gambarnya. Wah, jadi akhirnya pengambilan gambarnya nggak jadi gitu. Oke. Karena cuaca juga hujan juga tadi malam. Oh iya benar, tadi malam juga. Jadi kunci utamanya si Fajar. Kalau si Fajar tidak bisa ya, itulah pemeran utama memang seperti itu. Yang lain berarti cuma menunggu aja sebenarnya ya. Saya biasanya bercandain anak-anak ini, saya bilang ini lama-lama Fajar ini sudah kayak Reza Hardian kelakuan ini. Waktunya agak susah ya. Jam terbangnya tinggi tapi perjalanan sebenarnya yang jauh. Oke, nah tapi kalau
kalau misalnya ditanyain kalau jadi perantau lagi nih, kira-kira kau Ari gitu dan juga Saskia, kita kalau misalnya kalian jadi perantau apa sih ya kan kalian lakukan gitu? Iya. Kalau jadi saya berkali-kali ya jadi mengalami merantau. Jadi seandainya ada kesempatan merantau kembali yang akan dilakukan pasti sekarang kita sudah dihubungkan oleh teknologi, menghubungi keluarga bisa lewat situ. Kemudian yang kedua mungkin adalah membuat keluarga baru di tempat perantauan dengan teman-teman, dengan lingkungan baru dan seterusnya. Yang mau tidak mau ya itu harus realitas sosial yang harus kita alami. Kira-kira ya. Nah, kalau Saskia, kalau tiba-tiba ke depannya kamu jadi perantau gitu, apa yang akan kamu lakukan? Apalagi udah ikut dalam produksi pembuatan film yang judulnya Pulang ini. Beli kuota banyak-banyak biar VC terus sama keluarga. Mungkin lebih ke mencari teman ya, karena kan kita jadi perantau belum ada teman. Betul. Jadi pintar-pintar mencari teman begitu supaya adalah teman kita yang lebih akrab dengan kita di perantauan gitu. Mungkin kita sedang sakit apa, jadi bisa dibantu. Wah, relate lagi. Iya. Kalau sakit kan tidak ada keluarga, siapa yang mau? Iya. betul seperti itu. Jadi pintar-pintarnya kita cari teman ya. Oke, nah Kari, apa sih pesan moral atau mungkin pesan yang paling pengen banget Kari tuh sampaikan kepada seluruh pemirsa yang mungkin sekarang lagi sementara menonton gitu atau mungkin melihat film Pulang ini? Pertama pulang itu punya banyak makna yang beda-beda di kita dan semua kita pasti akan kembali, akan pulang. Nah, di momen Ramadan ini kita ingin mengingatkan pada semua yang merasakan suasana merantau bahwa pulanglah, bayarlah hutang rindumu pada kampung halaman. Jadi kita punya hutang rindu ini sama orang tua, sama kampung halaman. Kalau kita tidak tidak pulang, semakin menumpuk hutang rindu itu pada kampung halaman. Maka tahun ini usahakan pulang kampung. Kalau ada momen, ada kesempatan pulanglah. Oke. Nah, kalau Saskia, apa sih yang pengen kamu sampaikan kepada teman-teman yang sedang merantau? Silakan boleh. Please. Sampaikan aja. Gak usah malu-malu. Banyak bersabar. Iya. Apalagi? Itu aja. Tumben dia jadi pendiam di sini. Udah dengan apa? Mungkin karena terlalu dingin ya. Apa nih yang pengen disampaikan? Udah itu aja? Ya, sabar untuk pulang, terus jangan lupa orang tua. Ya, jangan lupa orang tua di kampung gitu. Ingat-ingat juga kalau ada mungkin ada rezekinya kita di sini, mungkin dibawakan ke orang tua di kampung gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, dan ini perbincangannya seru banget ya. Jadi film Pulang yang sudah tayang bisa disaksikan di YouTube KPI Unismu Palu dan judulnya adalah Pulang, yang dimana ini adalah film yang cocok banget ditonton untuk teman-teman yang sedang merantau karena di dalamnya berisikan rindu dan juga perjuangan tekanan kehidupan agar bisa bertemu dengan keluarga. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Ari udah mampir dan juga Saskia udah mampir di Bateman Podcast. Jangan bosan-bosan, mudah-mudahan besok-besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kan dengan topik-topik yang berbeda atau kita yang bakal diundang ke sana. Diajak ke podcastnya mereka. Oke. Terima kasih banyak buat semuanya dan kita ketemu lagi nanti di Bateman Podcast.